Oke teman-teman, balik lagi di video pembahasan structure and expression di TOEFL ITP khususnya menurut buku Long TOEFL Preparation, dan kita langsung aja ke skill yang ke-11. Dan skill yang ke-11 ini kita akan membahas tentang use adjective clause connectors correctly. Gunakan klausa kata sifat, konektor klausa kata sifat dengan benar. Oke, kalau sebelumnya kita membahas tentang klausa kata benda, untuk yang skill 11 ini kita akan bahas adjective clause atau klausa kata sifat. Nah, adjective clause itu apa sih? Adjective clause is a clause that describes a noun, adalah klausa adjective klausa kata sifat yang menerangkan tentang kata benda sebelumnya, kayak gitu. Karena dia perannya itu menjadi sifat, ya kalau kata sifat berarti dia jatuhnya setelah kata benda, kayak gitu. Kita bisa langsung lihat contoh di sini ya teman-teman. The woman is filling the glass. Wanita itu sedang mengisi gelasnya that she put on the table, yang ia taruh di atas meja. Nah, kata-kata yang di sini, yang ia taruh di atas meja, itu menunjukkan si adjective clause-nya. Nah, ini untuk menyifati siapa? Yang menyifati si kata benda sebelumnya, yaitu gelasnya. Gelas yang mana? Gelas yang dia taruh di atas meja. Kayak gitu ya teman-teman ya. Dan untuk konektornya itu kita bisa pakai that di sini. Ini kalau semisal adjective clause-nya ada di belakang. Kalau semisal kita taruh nih agak di tengah gitu ya, dia dan adjective clause ini nggak mungkin di depan banget gitu, kayak that she put on the table, the glass contains milk, gitu nggak mungkin. Karena apa? Karena adjective clause ini harus jatuh setelah kata benda yang dia sifati kayak gitu. Nah, kalau di sini kan glass ya, otomatis dia harus jatuh setelah glass gitu. Kalau di sini kita balik, the glass that she put on the table contains milk. Jadi gelas yang dia taruh di atas meja itu berisi susu, kayak gitu ya. Jadi kalau kalau semisal teman-teman mau jelas lagi, kita coba lihat di yang bagian ininya. Oke, nah pokoknya teman-teman ya, kalau semisal di atas kayaknya kurang menjelaskan gimana-gimananya, langsung aja ke bagian-bagiannya ya teman-teman ya. Di situ langsung kita tahu susunan yang benar tuh kayak gimana, kayak gitu. Ya. Nah, untuk pertama adjective clause connector. Nah, konektor untuk adjective clause itu ada whom kalau misal yang disifati itu orang, which kalau yang disifati itu barang, atau yang terakhir that itu bisa buat orang ataupun buat benda, kayak gitu ya. Paling aman itu pasti that ya. Oke. Nah, bagaimana suatu kalimat yang ada adjektifnya itu, adjective clause-nya itu benar, yaitu susunannya kayak gini ya teman-teman ya. Subject verb, kalau misal adjective clause-nya di belakang, konektornya dulu, oke, mau whom, which, atau that, baru subject lagi, baru verb. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, nah eh, verb, ya gitu. Nah kalau semisal tadi kita taruh di ada ke depan, itu pasti subjeknya dulu, ya, ya pasti kata bendanya, baru adjective clause yang mana berisi tentang konektor, subject verb, lalu setelah itu langsung verb. Kayak gitu ya. Oke, kita lihat contoh di sini ya teman-teman ya. I like the book which you recommended. Aku suka buku yang kamu rekomendasikan. Oke, yang direkomendasikan apa? Buku kan? Ya, ya makanya yang berarti yang disifati itu adalah kata bendanya. Kayak gitu. Atau yang bawah juga sama, the book which you recommended. Buku yang kamu rekomendasikan itu menarik, was interesting. Kayak gitu. Mungkin susunannya kalau di atas jadinya apa sih namanya, kalimat verbal, kalau yang bawah jadinya kalimat non-verbal ya, but it is very okay gitu ya, as long as dia punya subjek sama verb gitu ya. Nah, harusnya di sini tuh ditambahin objek ya, karena kan I liked, terus di sini ada kata benda kan. Nah, harusnya di sini tuh harus ada objek sih sebenarnya, biar lebih jelas kayak gitu. Jadi, subject verb, terus objek, karena kan yang disifatin itu kan kata bendanya kan, bukan verbnya, baru connector, subject verb. Kayak gitu. Oke, teman-teman. Yuk kita coba seperti biasa ke latihan soalnya.
Oke. Number 3 sampai nomor 10 silahkan di-screenshot atau bisa di-download file yang ada di description buat latihan juga buat teman-teman ngerjain soal-soal TOEFL ITP ya. Iya, baru nanti balik ke sini lagi kita bahas bareng-bareng. Oke, kita bahas yuk dari nomor 3 sampai nomor 10. I just finished reading the novel whom the professor suggested for my book report. Nah, ini jawabannya incorrect ya teman-teman ya. Kenapa incorrect? Coba kita breakdown ya. I, subject, okay. Finished, verb. I just finished reading the novel whom. Nah, di sini udah ada ya konektornya ya. The professor, okay, ini subject. Suggested, verb for my book report. Nah, ini sudah ada lengkap nih teman-teman. Tapi kenapa dia incorrect? Karena yang membuat incorrect adalah si whom-nya ini ya. Ingat ya, tadi yang disifati itu pasti di depannya konektor. Nah, kita lihat di depannya konektor itu ada novel. Novel itu benda atau orang. Kalau semisal dia orang, dia benar pakai whom. Tapi kalau dia benda, berarti dia salah. Harusnya which atau that gitu ya. Karena di sini novelnya itu buku, maka konektor yang digunakan adalah salah gitu. Makanya dia incorrect. Oke, number 4. The plane that he was scheduled to take to Hawaii was delayed. The plan, oke. Subject, oke. That, oke. Berarti ini konektornya yang ada di depan ya. Oke. Maksudnya adjective clause-nya yang ada di depan. That connector, he, oke. Subject was scheduled. Oke, ini verb. To take to Hawaii was. Nah, ini ada verb lagi nih. Oke, was delayed. Oke, berarti benar ya teman-teman ya. Adjective clause-nya dari that sampai Hawaii. Oke. Terus habis itu langsung verb. So, ini correct. Okay. The movie which we watched on cable last night, it was really frightening. Oke, kita breakdown langsung ya. The movie subject, which connector, oke, berarti udah dimulai dari sini ya. Adjective clause-nya, we, subject, nice. Watch, oke, verbnya adjective clause, on cable last night, oke, berarti sampai sini. It was really frightening. Nah, di sini yang salahnya ya teman-teman, ada it di sini ada subject lagi. Kalau di sini ada subject, ini ada subject, nanti jadinya double subject. Harusnya it-nya dibuang langsung was. Oke, jadi ini jawabannya incorrect. Oke, atau tidak benar ya. I made an appointment with the doctor whom you recommended. I, subject, made verb ya. An appointment with a doctor whom you recommended. Oke, ini konektor, ini subjek, ini verb. Jadinya yang disifati itu dokter itu orang. Jadi ini benar ya teman-teman ya. Correct. The enthusiasm with which he greeted me made me feel welcome. Oke, the enthusiasm with, oke, subjek ya. Which connector, he subjeknya close, greeted verbnya close, greeted me, made. Nah, dia verb nih. Oke. Made me feel welcome. Oke. Benar ya teman-teman ya? Oke. Ini berarti correct. Jadi adjective clause-nya tuh dari sini sampai sini. Kayak gitu. Oke. 8. The story that you told me about Bob. Oke, ini udah pasti salah ya teman-teman ya. Jawabannya I. Incorrect. Kenapa? Kita coba breakdown ya. The story, subject. That, connector. You, subjeknya adjective clause, told, verbnya adjective clause, about Bob. Kenapa? Kenapa cerita yang the story that you told me about cerita yang kamu kasih tahu aku tentang Bob itu kenapa? Kan nggak jelas ya, nggak ada verbnya. Kayak gitu ya. Jadi kurang verb utamanya, jadi incorrect. The man with whom we're having the discussion didn't seem very friendly. The man, subject, ya, with whom we're having. Nah, dari sini aja udah kelihatan nih salahnya. Kenapa salah? Karena setelah konektor harusnya kan ada subjeknya adjective clause kan. Nah, di sini nggak ada, dia langsung verbnya. Jadi udah pasti incorrect. Okay, 10. I'm not really sure about taking part in the plans that we made last night. I'm not really sure. Okay, I, subject. I'm not, verb ya. I'm not really sure
about taking part in the plans that, okay, di sini connector, we subject, made, verb-nya, adjective clause-nya. So, yeah, dia correct ya. Oke. Thank you so much teman-teman. Sampai ketemu lagi di video yang skill berikutnya. Bye-bye.